Karena penasaran, dokter bertanya, siapa spesialis itu? Wanita tua itu menjawab, namanya Dokter Ishan. Tiba-tiba dokter itu menangis tiada henti. Saya Dokter Ishan, dan doa ibu telah dikabulkan, jawab dokter itu yang terus saja menangis. Ada seorang spesialis saraf terkemuka di Pakistan yang dikenal bertangan. Daftar antrian pasiennya yang sangat panjang. Orang perlu waktu berbulan-bulan untuk berobat kepadanya. Suatu hari, dia bepergian dengan pesawat untuk menemui pasiennya di luar kota. Di tengah perjalanan, tiba-tiba di langit tampak awan berkerumun membentuk lapisan tebal. Makin lama makin tebal, membuat langit jadi segelap malam pekat. Hanya diterangi oleh kilat yang gencar menyambar ke sana kemari. Pesawat yang ditumpanginya pun mulai oleng, dan salah satu mesinnya mati terkena hantaman kilat. Di tengah kepanikan yang mencekam, pilot berjuang mendaratkan pesawat di sebuah bandara kecil di daerah terpencil. Segera setelah mendarat, sang dokter menemui pilot dan berkata bahwa dia harus segera pergi karena dia sudah ditunggu oleh pasiennya di kota tujuan. Pilot menjawab, pesawat perlu waktu lama untuk diperbaiki karena harus menunggu kedatangan mekanik dan peralatan dari pusat. Kalau mau cepat, sebaiknya sewa saja taksi lokal, saran sang pilot. Sekitar 3 jam akan sampai di kota itu. Sang dokter pun setuju. Dia bergegas mencari taksi lokal di daerah itu. Setelah menemukannya, dia segera meluncur pergi. Dan di langit tiba-tiba terlihat awan mulai berkumpul. Pemandangan menjadi gelap dan makin menjadi gelap. Kemudian hujan turun seperti ditumpahkan dari langit, diiringi oleh petir yang menyambar kian kemari. Air menggenang di mana-mana, menimbulkan lumpur yang tebal menghiasi jalanan, membuat kendaraan sulit bergerak, hingga akhirnya berhenti. Mereka terdampar di sebuah tanah lapang yang cukup luas di sebuah dusun, sangat terpencil, jauh dari dunia manapun. Samar-samar, mereka melihat sebuah rumah kecil dan sederhana tak jauh dari sana. Bagaimana kalau kita singgah di rumah itu? Usul supir taksi. Kita bisa menumpang sholat di sana. Siapa tahu ada juga sedikit makanan untuk kita. Mereka pun datang mengetuk pintu rumah. Setelah hening beberapa lama, tampaklah seorang wanita tua membuka pintu dan menyilakan mereka masuk. Sang dokter memperkenalkan dirinya dan menjelaskan musibah yang mereka alami. Kalau boleh, kami ingin menumpang sholat dan beristirahat sejenak, tutur sang dokter. Dengan izin wanita itu, mereka kemudian sholat di musola kecil yang terdapat di rumah itu. Di sebelah musola itu tampak seorang balita berbaring. Sebentar-sebentar wanita tua itu menengok keadaannya dan mendaraskan doa-doa dengan segenap perasaan. Setelah selesai sholat dan menikmati hidangan sekadarnya, kedua tamu itu pun berniat untuk pamit. Sambil mengucapkan terima kasih, sang dokter bertanya, siapa balita itu? Kenapa dia? Wanita tua itu menjawab, dia cucu saya, dia sudah yatim dan sakit parah. Kami sudah coba berobat ke sana kemari. Entah sudah berapa dokter kami datangi, tapi tidak ada hasilnya. Lalu saya diberitahu tentang seorang spesialis top yang bisa membantu anak ini.
kami segera datang kepada spesialis itu. Tapi ditolak. Sudah jauh-jauh datang. Kami disuruh datang 6 bulan lagi karena antrian pasiennya yang sudah sangat panjang. Saya kasihan sekali melihat cucu saya ini. Berapa lama lagi dia harus menderita karena penyakitnya itu? Sejak saat itu, setiap hari saya selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, anak ini sungguh sangat menderita. Mudahkanlah urusan kami. Anak ini sungguh menderita. Mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Karena penasaran, dokter bertanya, siapa spesialis itu? Wanita tua itu menjawab, namanya Dokter Ishan. Tiba-tiba dokter itu menangis tiada henti. Kenapa Tuhan menangis? Tanya wanita itu. Saya Dokter Ishan, jawab dokter itu yang terus saja menangis. Dan doa ibu telah dikabulkan. Karena doa ibu, awan berkumpul menutupi langit. Lalu guntur didatangkan dan kilat dilontarkan. Sehingga mesin pesawat kami rusak dan terpaksa mendarat. Dan ketika kami berjalan lewat darat, tiba-tiba hujan kembali turun begitu derasnya, membuat jalanan dipenuhi lumpur, sehingga mobil kami nyaris tidak bisa dikendalikan. Dan ajaib, hujan baru berhenti ketika kami persis berada di dekat rumah ini. Kini giliran wanita tua itu menangis. Allah telah mengerahkan bala tentaranya yang begitu dahsyat hanya untuk mengabulkan doa seorang wanita tua sederhana seperti dirinya. Kini wanita tua dan cucunya itu tak perlu menunggu 6 bulan untuk berobat kepada sang spesialis. Mereka bahkan tak perlu menempuh perjalanan yang sangat melelahkan. Dengan caranya yang sungguh tak terbayangkan, Allah telah mengirim sang spesialis top yang daftar antrian pasiennya begitu panjang untuk datang ke tempat yang sangat terpencil ini, khusus untuk mengobati seorang balita yatim yang telah lama menderita. Jika Allah menghendaki sesuatu, adakah yang dapat mencegahnya? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ